Kula saking jamaah Pemalang, Gus. Inggih. Kula badhe tanglet. Niki jawaban menika sampun wonten sederenge pertanyaan wonten. Nanging kula kok kados ketantang kalian jenengan. Jenengan paring tausiah, paring nasihat tentang akhirat, tentang Allah. 1 menit kemudian jenengan disuguhkan penyanyi-penyanyi yang cantik-cantik. Nggih napa? Niki sing jaler-jaler niku. Karepe jenengan niku napa to, Gus? Kula paham niku susah niku. Nasihat-nasihatipun panjenenganipun ditantang napa teka-teki niki? Monggo dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid atau Kuson dari Mojokerto. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa memberi manfaat bagi kita dan bisa menjadi pencerah perjalanan kita hidup di dunia dan di akhirat kelak. Semoga Kiai Haji Mukhlason Rosyid senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan umur yang panjang sehingga dapat selalu membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kematian adalah merupakan satu syarat atau harga mati seseorang itu bertemu terhadap Allah. Saya ulang, kematian adalah satu syarat harga mati yang tidak bisa dihindari jikalau jenengan ingin bertemu Allah. Mahuwa al-mautu, apa yang dimaksud kematian di sini? Apakah yang terjadi dimandikan, disolati, dikafani, dikubur itu? Bukan. Ini mah pandangan hukum syar'i. Qala musannifu rahimahullah, Syekh Ibnu Athaillah dawuh di dalam Mimbatil Fasli, sebagian daripada fasol makolahnya mengatakan tentang masalah kematian. Apa? Idfin mendemo siro wujudaka ing wujud iro, he menungso, fil ardil humuli ing dalem bumi kesunyian. Apa bahasa Indonesianya pendem nih? Kubur ya. Kuburlah dalam-dalam rasa keakuan dirimu yang wujud di dalam bumi humul. Al-humulu artinya adalah sunyi. Artinya iman yang ada di dada kita sebagai manusia yang berbentuk kita, yang bisa ini, bisa itu, hilangkan, tenggelamkanlah di dalam bumi kefanaan. Dan ini tidak bisa terlepas
pas Bapak Ibu, dari wasilah atau tali penyambung antara ruh dengan Allah. Itulah yang sering kami sebut sebagai wahuwa adzikru bisiril asrar. Ini untuk melepaskan diri keakuan kita sebagai manusia yang berperan hanyalah lewat hadza siratum mustaqim. Kalau dalam Al-Quran surat Maryam 36 yang disebut sebagai sirotol mustaqim. Siapa yang bisa melewati sirotol mustaqim, maka dia akan mendapatkan anugerah. Bahasa syariat wong-wong suk ning akhirat, kalau sudah ngalami dino penghisapan, disuruh nguwot sirotol mustaqim. Barang siapa yang bisa melewati ini, maka mereka dakhalal jannah. Maksudnya berhak mlebu swarga. Lak ngoten nggih. Niki Quran. Cuman maksudnya yang bagaimana? Fa'buduh itu tidak terlepas dari mengubur sifat keakuan kita sebagai manusia yang cenderung mengikuti jalannya hawa nafsu. Berbentuk apa? Pengakuan. Shallu ala Nabi Muhammad. Kula wis mboten katik giringan, mboten giring niki, karena sudah sering kami sampaikan terhadap jenengan tentang giringan. Tahu giringan ya? Proses awal, ndak sing gak paham ya kayak ngombe kopi briko, ya ambek rokokan, sing gak paham. Yes, tak dungakno ben paham ati sampean dhateng Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Yang dimaksud fa'buduh nyembah sira hu ing urip, hu ing Allah, itu adalah lepase rasa pengakuan dalam diri jenengan yang asalnya rasa ini kedorong oleh nafsunya masing-masing. Berbentuk bagaimana? Ngaku. Iki wekku. Kune kembali ke makhluk hamba. Inilah tanda kalau kita masih berjalan di atas jalan nafsu sekalipun sholat. Mohon maaf. Sekalipun sholat, baca Quran, puasa, haji, umroh, atau babakan-babakan yang bersifatkan miturut syariat iku taat, tetap iki masih berjalan di atas jalan nafsu, manakala apabila di dalam hati kita itu masih merasa kalau kita makhluk yang melakukan. Berarti kita langsung ngajine tes ngono Pak ya. Wis niki ngoten nuwun. Jikalau ini sudah jenengan amalkan atau praktekkan di dalam hati, maka inilah sebetulnya yang disebut nguwot sirotol mustaqim. Maka nih kanjeng Nabi dawuh, besok iku ya ono kawulane Gusti Allah iku
ketika saat nguwat siratal mustaqim iku kalbarki, seperti kilat. Yaitu tadi, karena di dunia dia sudah laksanakan itu. Tapi bagaimana menurut keterangan jumhurul ulama? Kebanyakan itu besok itu ketika nguwat langsung jatuh di jurang yang sampai ke dasar itu butuh ribuan tahun. Bayu pelunting sampak orang tua kita, mbah kita, buyut kita dulu kalau menjelaskan tentang sirotol mustaqim iku laksana rambut dipecah menjadi 7 bagian, tajamnya seperti apa? Pitung cemukur lah, ngoten nggih. Mendahno cili lupa Bu, itu sanepan. Semuanya apa yang didawuhkan itu semata-mata tembung isyarat. Artinya berhubung pada saat itu, zaman itu, tentang dinu tauhid, para alim ulama wedi alias takut adanya fitnah, akhirnya nggak berani menyampaikan. Akibatnya nopo? Kita sebagai umat ya tidak paham maksudnya itu. Kalau tidak tahu dan tidak paham atas teori ilmu tersebut, bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan ibadah murni atau tidak murni dengan benar? Miturut teori itu nggak benar, nggak bisa. Sehingga jangan heran jikalau kita ketika saat ibadah murni atau tidak murni itu masih di atas jalan hawa nafsu. Orang-orang golongan yang seperti ini Bapak Ibu, hatinya mesti tenggelam di dalam urusan-urusan yang bersifatkan selain Allah. Estu. Dan di dalam situ ada 2 golongan kita yang olehnya ibadah. Pertama karena, mohon maaf karena alam dunia. Kedua karena alam mukasyafah, muhadoroh mukasyafah. Hati kita, ruh kita masih tenggelam, disebut tenggelam di dalam cengkraman hawa nafsu. Sekalipun itu karena surga ataupun karena pahala, ini berarti kita masih dalam lingkaran rantainya hawa nafsu. Belum bisa lepas. Bagaimana mungkin ruhaniyah kita dalam rantai hawa nafsu kita bisa sampai bertemu Allah? Jangan harap. Jangan harap. Padahal Allah dawuh, boleh saja, biarkan, silahkan Anda walatan sanasibaka minad dunya, urusan selain Allah bagian itu tidak kita tinggalkan. Boleh, siapapun boleh. Mewah di dalam alam muhadoroh ataupun mewah di dalam alam mukasyafah. Monggo. Tapi satu hal yang perlu diingat. Apa? Wabtaghi ilaihi, raihlah ilaihi, untuk menuju pada Allah yang namanya al-wasilata, tali hubungan langsung terhadap Allah. Itulah yang kumaksud dzikir. Supaya apa?
Supaya ketika jenengan ini, ketika saat secara fisik mewah, secara muhadharah pandangan manusia secara fisik, dunya secara fisik itu biar tidak ta'thirud dunya, la ta'thirud dunya, biar tidak terpengaruh hati ini, terhalang hati ini terhadap Allah. Hal ini maka wabtagi, raihlah tali tersebut. Sebab tali inilah yang menentukan jenengan ini tidaknya terpengaruh dengan kehidupan dunia. Bapak Ibu, memang Gusti Allah itu tidak menyalahkan terhadap jenengan kalih kula untuk meraih semewah apapun tentang masalah dunia, tapi satu hal yang harus jenengan kalih kula perhatosake, yang harus panjenengan kalih kula perhatikan, wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Apa hubungan hatimu langsung terhadap Allah? Sebab terus Bang Haji Roma Irama, boleh saja kau cintai dunia, tapi awas, semua itu pasti kau lepas. Karena orang yang mewah dunia tidak dibarengi dengan tali hubungan langsung pada Allah, maka selama itu jenengan kalih kula, ibadah murni atau tidak murni, mesti berjalan di atas kepentingan hawa nafsu. Siapapun kita, apapun status kita Bapak Ibu, tidak bisa mengingkari bahwasannya mewahnya dunia itu pasti menyenangkan. Leres nggih? Sampai-sampai pernah kami itu mengijazahkan tentang Ar-Rahman, tentang basmalah, supaya sukses dunia jenengan. Tapi itu tidak akan pernah menjadi penghalang hati jenengan kalih kula, manakala panjenengan itu mengutamakan, selalu memperhatikan hubungan langsung hati pada Allah. Dan hal itu akan menjadikan satu kemudorotan terhadap jenengan manakala jenengan ini hati tidak mempunyai tali langsung hubungan pada Allah. Rasulullah pun tidak melarang umatnya untuk sukses dunia. Allah katakan wala tansa nasibaka minad dunya, urusan bagian dunia itu jangan kau tinggalkan, tapi sebatas dohiriyah saja. Urusan hati, urusan ruhaniyah sampean kalih kula wajib langsung berhadapan terhadap Allah. Inilah yang ku maksud, ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Namun kebanyakan mereka jikalau sudah hatinya terbuai dengan kenikmatan dunia itu, mereka kebanyakan lalai pada Allah. Inilah alasannya mengapa demikian, karena mereka mencampakkan alias tidak mau bertemu terhadap Allah. Qad khasiral ladina kadzabu biliqa'illah, sungguh sengsara Pak bagi ruh kita tatkala di dunia ini mendustai alias tidak mau bertemu Allah,
dikarenakan selalu senang bertemu kemewahan dunia. Wis, niki wasiat, niki pitutur tidak hanya untuk jenengan, tapi juga datang kula. Saya pribadi. Ini pitutur tidak hanya untuk kita sebagai sami'in, tapi itu juga pitutur untuk terhadap saya khususnya. Jangan sampai hati ini terbuai dengan semuanya sehingga hati lalai terhadap Allah. Ingat, Allah sudah katakan alhaakumut takatsur, jikalau hatimu terus menerus berbangga diri dengan kemewahan dunia, jangan harap bisa bertemu Allah. Justru itulah yang menjadikan lalainya hati kita pada Allah. Hatta zurtumul maqabir, keadaan ini sampai mati. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga jenengan, kita semua dan anak keturunan kita, Allah reksa, Allah golongkan terhadap golongan yang tidak seperti ini. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin, keleresan malam hari ini kita memperingati salah satu sahabat kita yang meninggalkan kita dalam bentuk kematian syariat 40 hari nih, 40 hari. Didoakan atau tidak didoakan, jikalau waktu di dunia sudah sering melewati sirotol mustaqim secara hakikat, ya sudah nyampe. Didoakan atau tidak didoakan, jikalau waktu di dunia sudah sering melewati sirotol mustaqim secara hakikat, mesti nyampe. Sayaquluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Jikalau waktu di dunia sering sampean kali kula secara ruhaniyah bertemu terhadap Allah, maka idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ketika ajal menjemput kita secara syariat, malaikat iku padha dawuh, sayaquluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Jadi malaikat dawuh iku disuruh Allah dawuh. Dawuh sing kados pundi? Udkhuluha bisalamin aminin. Iku dawuhe. Rupane dawuh udkhuluha do mlebu sira kabeh ha ing rahmat. Mboten cak rahmat lho nggih. Mboten Bu Rahmat. Rahmat maksudi pertemuan dateng Gusti Allah. Bisalamin aminin, tanpa ada penghalang atau kesulitan dalam perjalanan itu. Laksana jenengan ini berhubung mripat netro loro iki mboten wuta bar ngaji kundur ya mboten mungkin gak tugi griya. Artinya mesti bisa sampai ke rumah, gak usah ditonton, gak usah. Karena posisi mripate jasad ini tidak buta, sama. Ruhaniyah juga begitu. Tanda kalau mripat atine ruhaniyah ini tidak buta di dunia bagaimana toh Pak?
Sederhana. Tatkala jenengan ngibadah apapun, kok yo hati sampean itu muncul keimanan, mohon maaf, minimal, iki minimal. Rasa yen ngibadah iki bisanya terjadi sumber datangnya dari Allah. Niki minimal paling rendah pertemuan terhadap Allah itu nyawang Allah di balik kaca. Kados kula kaca mripatan. Kaca niki lak penghalang nggih. Penghalang antara mripat kula kalih jenengan ndel ngeten. Tapi kok kula ketok minimal. Artine apa? Fa illam takun taroh. Apabila kau belum bisa melihat wujudnya Allah, dalam hatimu ada rasa selalu dilayani, dilihat, digerakkan dening Gusti Allah. Loh, inilah maksudnya. Di dalam hati ada satu keimanan, ada satu rasa bahwasanya segala hal apa yang muncul dalam diri kita itu atas dasar dilayani oleh Allah. Minimal di situ. Inilah yang kami sebut panjenengan iki roh berjalan di dalam sirotol mustaqim. Dibuka di dalam surat Maryam ayat 35. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Makanya wong Jawa dulu itu, mbah-mbah kita itu dawuh, kalau sirotol mustaqimu seperti rambut tadi. Itu saking susai, wangel, sulit. Bagaimana tidak sulit? Lah wong pengertian sirotol mustaqim tidak dijelentrehkan, tidak dijabarkan. Tidak dijabarkan juga tentang masalah meripat ati ainul basiroh masih buta, tidak. Jadi nggih mboten saged. Lah, untuk zaman saat ini sudah waktunya tentang dinut tauhid, dinul haq digelar secara umum. Wis para alim ulama ora usah wedi jenengan. Yang Allah amanahkan di dalam hati jenengan tentang risalah dinut tauhid, yang ini hak wallahi disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beratus-ratus abad telah terkesan ditutup-tutupi. Untuk zaman ini gak usah takut. Para masayih, sampaikanlah itu. Sampaikan. Karena umat kita sudah rindu, sudah berpuluh tahun mencari kefahaman untuk menuju bertemu terhadap Allah itu. Bapak Ibu, ini saran saya, gak usah takut. Saudara saya yang tergabung di dalam para mursyid, ora usah wedi. Sampaikanlah terhadap jamaah jenengan supaya beliau-beliau ketika suluk bisa sampai wusul lekas kepadanya. Kita lihat banyak saudara-saudara kita yang tergabung di dalam jam'iyah thariqah muktabaroh ini sudah tua-tua, Pak. Umurnya sudah minggli. Tahu minggli nggih? Pun meh sudah mendekati hari kepastian, yaitu kematian. Kita sebagai mursyid harus rasional, punya inovasi pemikiran ke depan yang lebih jernih. Bagaimana orang-orang
yang menjadi pengikut panjenengan ini tidak terperosok selalu di dalam kepentingan nafsu. Waktu ngibadah lebih-lebih. Kita harus mikir, siapa yang bertanggung jawab itu nanti? Bisakah kita menolong orang lain sementara kita tidak bisa menolong diri kita? Gak mungkin. Bisakah kita orang yang buta bisa menuntun orang buta lain? Gak mungkin. Untuk menuju satu tujuan, gak mungkin, Pak. Bisakah kita masih buta pada Allah? Kita masih ngaku-ngaku semua milikku, semua aku yang melakukan. Kita dikatakan orang yang bisa menolong orang untuk menuju pada Allah. Itu namanya mohal. Gak bisa. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jalan untuk bisa bertemu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala harus melewati sirotol mustaqim. Untuk bisa melewati sirotol mustaqim ada beberapa syarat. Miturut surat Maryam ayat 36 yang paling pokok adalah di dalam kalimah fa'buduh. Nek coro diartikan pondok ngoten, nyembao madepo sira kabeh hu ing Allah. Boten cukup Pak itu Pak. Kita harus mengetahui secara pandangan hakikat bagaimana. Sebab kalau pandangan syariat berarti perilaku jasmaniah. Padahal jasmaniah jenengan kali kula asal dari saripati tanah kembali ke tanah. Lah ruh ini Pak dari Allah kembali ke Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Ini yang harus dan lebih penting yang harus kita ngerti ini. Yang harus jenengan kali kula ketahui bagaimana fa'buduh itu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Pertama, syaratnya kita bisa melewati sirotol mustaqim, bisa sampai ke rahmatnya adalah, mohon maaf, kalau ini sering kami sampaikan, karena ini saya anggap hal yang paling penting yang harus kami wasiatkan. Matane roh itu harus tidak buta. Saya ulang. Pertama, mata hati tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi dengan Allah. Apa penghalangnya hati kita pada Allah? Yaitu ta'thirud dunya. Pengaruh-pengaruh makhluk sing bangsa dohir dan batin. Inilah yang kami sebut sebagai hubbus syahwah. Kesenangane hawa nafsu. Ringkese. Ditanamkanlah di dalam hati jenengan kali kula oleh nafsu untuk ngaku-ngaku. Satu contoh. Kita makhluk asalnya tidak ada, adanya diadakan oleh yang ada, lalu nafsu itu menggunakan kesempatan ini untuk kita hati ngaku-ngaku kalau kita ada. Bingung? Saya ulang. Asal kita tidak ada,
adanya kita secara syariat sebab diadakan oleh yang ada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya nafsu membuat kesempatan adanya hal ini untuk mendorong hati kita kalau kita merasa ada. Kalau kita sudah terjebak di dalam merasa ada, belakrak Pak. Apa belakrak? Melober. Ngaku ini, ngaku itu, dan lain sebagainya. Udah. Inilah yang Allah maksud dalam satu ayat, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado. Di dalam hati kita itu ada sebuah penyakit atau penghalang, dan penyakit itu tidak bisa sembuh, malah bertambah banyak. Gini. Tambah kandel Pak, tambah tebal tutup. Iki mang keliru kudunge bojo kula. Nggawa serban baudak wis gak nguas-nguasi, keliru kudunge. Rapopo. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Lah terus solusinya bagaimana? Sebab Allah katakan dalam satu pertanyaan, sampai kapan kita seperti ini? Solusinya jikalau jenengan ini pengen betul-betul meripate ati iku tidak buta alias penghalangnya hilang, ringkes aja saya katakan. Seringlah hatimu berzikir nafi itsbat. Iki nek cara bicara thariqah lho ya. Tapi gak dijelentrehno ning thariqah nafi isbat iku sing bagaimana? Iki kesusahan akhiri. Yaiku dzikir yang dilakukan untuk membersihkan pengakuan-pengakuan kalau diri kita itu ada. Saya ulang. Nafi itu adalah dzikir yang dilakukan untuk membersihkan atas pengakuan-pengakuan kalau diri kita itu ada. Praktek yuk nopo Kang. Ngeten. Sederhana. Segala apapun Bapak Ibu, keadaan yang Allah hadapkan pada kita, apapun keadaan, tolong. Tidak bisa dengan berdiri, dengan duduk. Tidak bisa dengan duduk, dengan berbaring. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ali Imran 191. Kalau kau tidak bisa berzikir, ingat pada Tuhanmu, pada Allah. Dengan berdiri, duduklah. Gak bisa duduk dengan berbaring. Tolong. Apapun keadaan yang Allah hadapkan terhadap kita, hati harus merasakan kehadiran wujudnya Allah di situ. Sebab Syekh Ibnu Athaillah sampun dawuh fi kulli muqawwanat khafiyun ay hayyun wa huwa wujudullah. Niki sarah senes matani makalah tapi sarah. Artinya napa? Di dalam setiap makhluk termasuk keadaan itu makhluk. Khafiyun, di situ ada sesuatu yang halus, yang lebih halus dari air, lebih halus dari angin, lebih halus dari bau.
Hayyun, yang dimaksud sesuatu yang halus adalah hidup. Yang dimaksud hidup, wahuwa wujudullah, itulah wujudnya Allah yang dalam Al-Quran Allah sebutkan laisa kamislihi syai'un. Rasakanlah kehadiran wujudnya Allah, okelah kita sebut hidup. Hanya hidup itulah sebagai aktor, sebagai sang yang berperan, bukan kita, bukan makhluk itu, bukan keadaan itu. Ini cara yang spesifik, cara cepat jenengan itu melepas tutupnya hati. Kapan itu dilakukan? Kalau kita mengacu dalam surah Al-Ahzab, fasabbih, bersihkan semuanya itu. Bukratan wa asila, baik siang maupun malam. Ini Pak Bu, cara yang lebih cepat dan cara yang lebih mengena untuk menghilangkan tutupnya hati. Sebab mohon maaf, secara lahir kalau orang yang buta mata dohirnya ini, pasti dia tidak akan pernah bisa melihat indahnya dunia. Tak ngoten nggih? Wujude garwaku sing piye yo ora ngerti. Wujude anakku sing kepriben yo ora ngerti. Mohon maaf. Wujude indahnya dunia itu bagaimana? Yo tidak ngerti. Ini persoalan kalau buta fisik ini. Yang ada di situ hanyalah kegelapan. Apakah tidak lebih ekstrim, lebih dahsyat butanya mata hati daripada butanya mata doya? Lebih ekstrim butanya mata hati. Sebab ingat, sifat jamalnya Allah, indahnya Allah itu pasti akan mengalahkan indahnya alam dunia. Barang siapa yang sudah melihat keindahan Allah, pasti keindahan alam dunia saat itu juga langsung sirna. Barang siapa yang bisa melihat alam akhirat, mereka pasti saat itu juga mencampakkan indahnya alam dunia. Terus bagaimana caranya untuk memandang alam akhirat saat di dunia ini? Rasulullah sampun memberikan pesan dan teladan terhadap kita melalui firman Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mana uswatun hasanah beliau? Liman kana yarjullaha, bagi orang yang hatinya ada keinginan untuk bertemu terhadap Allah, rahmat ini otomatis dia terlebih dahulu wajib melepaskan, menghilangkan tutupnya mata hati. Sebab kalau ini sudah terlepas, wal yaumal akhirata, dia akan bisa memandang alam akhirat. Wa dzakarallaha katsiran, dan itu tidak bisa lepas dari persoalan zikir sebanyak-banyak. Titik, sudah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Memang orang kalau hatinya dipenuhi kerinduan untuk bertemu Allah, itu awal yang Rasulullah maksud, awal Rasulullah katakan di dalam teladan ini, keinginan untuk bertemu Allah. Pak, Bu, boten mudah Pak.
Menciptakan, mengeluarkan hati rindu ketemu Allah itu tidak mudah. Sebab di dalam kitab Thariqatus Sirri ila Ma'rifatillah itu kami sampaikan hanya orang-orang yang hatinya dipilih oleh Allah. Saya ulang. Orang yang hatinya ada keinginan bertemu Allah adalah orang-orang yang hanya dipilih oleh Allah. Jawabannya itu ada di surah Az-Zumar ayat 18. Cirinya orang bagaimana? Yastami'unal qaula. Ketika beliau mendengarkan risalah yang Rasulullah sampaikan di jalur dinu tauhid, di dalam hati ngerespon, Pak. Oh, ini yang ku cari-cari selama ini. Lalu fayattabi'una ahsanahu. Lalu mereka itu menjalankan, mempraktekkan apa yang beliau dengarkan dari hasil sebuah keimanan. Inilah Pak yang ku maksud ilmu amal istiqomah. Itulah orang yang dipilih Allah. Sebab mohon maaf, kebanyakan hati kita sebagai manusia ketika sudah jatuh di dalam cengkeraman hawa nafsu lewat syahwatu dunia, susah untuk lepas, Pak. Susah. Itu susah. Kata Rasulullah, inilah yang dimaksud jihadul akbar. Besok umatku akan mengalami satu peperangan yang maha dahsyat, yaitu memerangi nafsu di dalam dirinya masing-masing. Pundi nafsu? Yaiku mau lo ning ati masih ada pengakuan. Aku makhluk yang ini, yang itu. Itulah nafsu. Makanya tadi saya katakan, sholat kita masih dalam kepentingan nafsu secara fisik, manakala hati kita masih merasa kalau kita yang bisa melakukan sholat. Ini sudah nafsu, sudah. Nafsu. Dan ini tidak akan ternilai di mata Allah. Hubitat a'maluhum wa malahum min nasirin. Tolong ini dijaga. Hubitat batal. Ai batolat. Batal di mata Allah. Mohon maaf saya tidak berniat ureh-ureh loh. Betul nggih? Tidak. Sampeyan harus paham maksud saya. Bukan berarti saya melarang Anda untuk melakukan sholat secara syar'i. Tidak, sampean harus paham. Justru jagalah dan tingkatkan mutu bagaimana Anda beribadah itu. Bukan maksudnya kau tinggalkan. Tidak. Tadi saya katakan, percuma. Kita setiap saat dan waktu jungkar-jungkir di mata Allah loh nih. Bukan di mata manusia, di mata Allah tidak ternilai. Ingat ketika Rasulullah ditanya kepada sahabat setelah Rasulullah memberikan satu pernyataan, "Mahuwa al-muflisu?" Wahai sahabat, siapa ya yang dikatakan orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang rugi saat di akhirat itu? Banyak sahabat yang menjawab, dijawab secara syariat dunia. Salah semuanya. Ada yang mengatakan orang bangkrut itu ya Rasulullah jualan enggak payu-payu, dagangane bosok. Salah. Ada ya Rasul orang jualan laris tapi pada akhirnya uangnya gak barokah, entek digondol tuyul misalnya. Sudah enggak ada. Jawab semuanya Rasulullah mengatakan salah. Yang benar adalah itulah mereka saat di dunia dia tekun beribadah. Tekun ibadah apapun, tekun. Mulai sholate, hajine tiap tahun.
Dia dermawan terhadap fakir miskin tiap tahun. Tapi kata Rasul, masih banyak orang yang disakiti pada waktu saat di dunia. Belum sempat dia melunasi atau minta maaf. Itu mah sanepan. Artine opo? Ati sampean kali kula niki waktu ibadah apapun itu lepas dari zikir terhadap Allah. Hanya itu. Itu Pak. Zikir yang kami maksud adalah sadar kalau ini bukan ibadah kita, bukan sholat kita, bukan zakat kita, bukan puasa haji kita, bukan. Semua itu milik Allah. Tidak sadar. Padahal sudah dikatakan innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillah. Milik Allah. Milik Allah. Rabbil ngalamina, sifate Allah sing nguasai ngalam kabeh. Ngalam sing dimaksud ngalam sholat, ngalam ibadah murni atau tidak murni, inilah ngalam keadaan. Kita itu ngaku-ngaku keadaan kita. Makanya saya kata percuma, di mata Allah tak ternilai. Tuas bongkok. Geger tuas bungkuk. Apa mriki bungkuk? Bengkong niki lho Pak. Lungguh tuas keju, tuas kesel, wiritan tuas kesel. Maca sholawat, maca Quran tuas kesel. Tapi di mata Allah tak ternilai. Inilah laksana umpama saya bagaikan seorang yang mengukir di atas air. Pundi wujudi ukirane hilang langsung, nggak ada. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Pertama tadi jenengan untuk menghilangkan tutupi hati supaya bisa dengan benar berjalan di atas jalan Shiratal Mustaqim. Hanyalah Anda untuk senantiasa sadar dan berzikir. Kedua, bagaimana cara kita bisa lolos untuk melewati Shiratal Mustaqim di dunia ini? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini yang terpenting. Supaya jenengan lekas tinggalkan Shiratal Mustaqim ini. Lekas sampai cek mboten melaku di tempat tai. Biar sudah lepas Shiratal Mustaqim, biar bertemu rahmat. Apa? Mohon maaf nggih, jikalau ini bertentangan dengan hukum syariat, tetap tak sampai no. Rasulullah dawuh di dalam surah Allah dawuh di dalam surah Al-Anbiya ayat 25, dan ini juga disampaikan Rasulullah. Anda percaya atau tidak terserah. Saya nggak butuh Anda percaya atau tidak. Enggak. Saya cuma menyampaikan. Urusan percaya dan tidak urusan masing-masing. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, aku tidak pernah mengutus utusan sebelummu. Berarti termasuk Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, sampai Nabi Adam. Termasuk juga terhadapmu. Kecuali olehnya saya utus harus menyampaikan inti daripada ilmu tauhid, yaitu dzikir la ilaha illa ana. Mohon maaf,
Jikalau ini bertentangan masih belum bisa diterima oleh saudara saya yang ada di golongan am, mohon maaf. Tetap sebelum saya meninggal, pasti ini kami sampaikan. Walaupun pahit kurasa. Artinya apa? Ketika saat hatimu sudah meniadakan keadaan atau makhluk termasuk dirimu yang melakukan, disitulah dengan sendirinya akan muncul akunya Allah. Ini tidak bisa direkayasa. Artinya apa? Jikalau keakuan makhluk itu masih ada di dalam hati kita, nggak mungkin akan muncul keakuan Allah. Saya ulang, biar kita tidak harus terus-menerus berjalan di Shirathul Mustaqim saja, biar sudah lepas, artinya kita sudah sampai pada titik klimaks, yaitu pertemuan terhadap Allah, maka fanakanlah semua masiwallah termasuk diri kita dalam hal apapun. Ini kunci yang terakhir. Sebab jikalau jenengan tidak melakukan ini, maka jangan harap kita itu sudah selesai menjalankan Shirathul Mustaqim. Gak mungkin. Urusan Shirathul Mustaqim itu diletakkan Allah di dalam ibadah murni atau tidak murni, urusan Allah. Artinya ketika jenengan menghadap kepada Allah dan bertemu, ketika saat itu terjadi di luar aktivitas ibadah murni, itu mah urusane Gusti Allah. Sampak-sampak Rasulullah diberikan Allah cara yang termudah. Di dalam surat Al-Insan ayat 25-26. Muhammad, pagi sampai sore hatimu terus berzikirlah. Artinya meniadakan dirimu sendiri Muhammad. Begitu juga dengan malam. Berarti ketika saat sampai longgar, waktunya tidak ada kesibukan urusan apapun, gunakan hati ini selalu untuk memandang wajah Allah di dalam diri Anda masing-masing. Tentunya ini harus kau lakukan dengan menafikan diri panjenengan, baru muncul isbat menetapkan akunya Allah. Barulah di situ klimaknya lagu pertemuan. Inilah yang kita harapkan, bertemu terhadap Allah. Di tengah saat jenengan nyekel gitar bertemu Allah, monggo urusanku ritme melodine keliru, urusan buri. Sing penting menafikan Anda ketika saat jenengan dihadapkan Allah kondisi apa. Kita akan terjaga dan dijaga oleh Allah diri ini dari kepentingan nafsu. Kuncinya jangan lepas masalah zikir. Itu aja. Pun masuk dalam sesi tanya jawab. Monggo barangkali dipandu kalih panitia, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kula saking jamaah Pemalang, Gus. Injih. Kula badhe tanglet niki jawaban menika sampun wonten sederenge pertanyaan wonten. Nanging kula kok kados ketantang kalian jenengan paring tausiah, paring nasihat tentang akhirat, tentang Allah.
1 menit kemudian jenengan disuguhkan penyanyi-penyanyi yang cantik-cantik. Nggih napa? Niki sing Nggih. jaler-jaler niku. Karepe jenengan niku napa to, Gus? Karepe pripun? Kula mahaminipun niku susah niku. Nasihat-nasihatipun panjenenganipun ditantang napa teka-teki niki? Monggo dijawab. Matur nuwun. Fi kulli mukawwanat khafiyun hayyun wa huwa wujudullah. Sakjerone bidadari itu ada Allah. Saya ulang. Di dalam bidadari-bidadari itu ada Allah. Saya katakan bidadari itu ada sifat jamalnya Allah. Keindahan Allah. Tinggal kita memandang, mohon maaf, makhluke apa mandang Allah. Memang sengaja kami hadapkan yang seperti itu, kata Allah. Yang semata-mata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menguji jenengan. Ingat, ini dunia. Tapi di balik dunia itu ada alam akhirat. Tergantung kita memandangnya alam dunia apa alam akhirat. Kalau kita memandang alam dunia, mesti Pak kulo kesensem juga, gak sampean tok. Kulo nggih kesensem. Isok-isok ningati ngomong ini, anak sapa ya? Wis mikire nafsu itu aneh-aneh akhirnya. Kira-kira gelem tak jak mulih. Lah ngono akhirnya. Gitu ya. Andai kata gak gelem tak jak mulih, misale ya tak gaeno omah nang liya. Lah ngoten nggih. Wis, kapan marine niku? Gak ono marine. Makanya dawuh Bang Haji Roma di dalam jaga diri itu menurut kami penting. Penting. Apa? Bagaimana keadaan yang Allah hadapkan yang sebagai ujian terhadap kita itu bisa melewati dengan benar. Tergantung jenengan iki pilih dunya sa akhirate apa akhirat tok. Nek akhirat tok ngene, mandang nang Allah itu. Secara fisik jenengan gak iso menikmati. Tapi nek sampean minta fid dunya hasanah, loh, nek pancen dibagai Gusti Allah, gak usah dipikir, mesti teko dhewe. Artinya apa? Nyuwun sewu Mbak nggih, nyuwun sewu, temen nyuwun sewu. Saya berbicara tentang takdir. Saya tidak bicara tentang ilmu ini, ilmu itu ndak. Kalau beliau itu, mohon maaf, sing tak maksud, kalau beliau itu Allah menetapkan bagian jenengan, mesti melok sampean ku. Lho ngoten. Tapi kalau Allah tidak mentakdirkan itu bagian sampean, pikiran sampak ngeluh tuas mikir. Iya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Apa yang Allah hadapkan bagian di dunia, jangan kau tinggalkan. Itu artinya kalau sampai tidak dibagi Gusti Allah, gak usah mikir. Tuas badi ngeluh ndak sampai. Lho nggih. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah.
Inilah tantangan. Sebuah tantangan ujian dari Allah terhadap kita memandang siapanya. Kalau jenengan memandang akhiratnya berarti memandang Allah. Kantun ngoten, urusan dunya ningkuk diparingno Allah iku jenenge bonus. Nah, bonus. Tapi sing dereng kagungan garwa lho ya. Sampeyan takokipun kagungan garwa apa durung? Kula kenal mboten kok ngoten. Nggih kanca-kanca niki sing madosake. Ngoten. Nggih, dados niku Pak, niku adalah ujian dari Allah, tinggal kita memandang kemana. Sama yang perempuan melihat laki-laki juga begitu. Itulah maksud Allah mengapa kita dihadapkan bidadari pada malam hari ini. Semata-mata untuk menguji pada kita memandang siapanya. Ingat, di dalam diri seorang bidadari mesti ada Allah. Makanya jenengan iki nek akdu nikah ojo mung syariate tok. Akdu nikah harus sak hakikate. Artinya ketika jenengan akdu nikah secara syariat, barengilah dengan akdu nikah secara hakikat. Caranya pandanglah hidup di dalam seorang istri. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid, yang mana beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru yang terletak di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Tepatnya yaitu ada di Kecamatan Bangsal, Desa Sumbertebu, Jalan Perjuangan, Gelonggongan. Beliau adalah ulama sufi, ulama tauhid yang mengajarkan ilmu-ilmu tauhid dan tasawuf, yang mana dalam ilmu ini juga berkaitan dengan ilmu leluhur Jawa yang mengutamakan ajaran kebatinan atau ilmu ruhani, yang pembahasannya tentang ranah ruhani, bukan ranah syariat atau ilmu luar. Ilmu tasawuf dan tauhid ini adalah ilmu yang bertujuan supaya seseorang bisa mencapai ma'rifatullah atau ma'rifat kepada Allah, atau biasa disebut oleh orang-orang Jawa yaitu ilmu sejati atau ilmu hakikat. Pada zaman Wali Songo, ilmu ini juga diajarkan oleh Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga, yang salah satunya terkenal dengan ajaran Sangkan Paraning Dumadi, yaitu asal-usul manusia dan tujuan hidup manusia yang asalnya dari Allah akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu tasawuf tauhid ini mengajarkan supaya manusia tidak tersesat nantinya. Tahu sejatinya diciptakan itu harus bagaimana, dan ketika sudah meninggal harus ke arah mana jalannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Mukhlason Rosyid benar-benar bisa memberi penerangan bagi kita yang buta akan pengetahuan dan gelapnya perjalanan untuk menempuh ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.